sama dengan usaha. Usaha itu bisa kita dapetin dari gaya kali jaraknya. F dikali B. Ini jarak. Ini jarak. F sama dengan gaya. Nah, dari persamaan ini. Ini mungkin biar kalian ingat persamaannya apa aja. Ini ya. Nah, dari mana? Kita lihat gaya yang ada pada benda apa nih namanya? Apa kereta ya? Pada kereta. Kan tadi udah disebutin kalau masa si kereta dan katrolnya diabaikan. Jadi kita lihat kalau nggak ada gaya ini, gaya yang searah dengan gaya yang ditimbulkan apa sih namanya? Usaha yang menyebabkan si kereta ini bergerak itu dari tegangan talinya aja. T-nya tadi kan udah diketahui 25. Jadi W, F-nya tadi cuma T doang sama dikali D. Nah, kita harus tahu tuh jarak si ini, si kereta ini berpindah dari X1 ke X2 yang ditanya jaraknya. Jadi D itu nyarinya. Kalian tahu kan kalau segi nyari apa namanya bidang miring. Nih, kita tuh nyari ini apa? Nah, yang saya merahin. Ini kan anggap aja kayak segitiga nih, ya kan? Ini X1, ini X2. Kita tuh nyari ini D-nya, nilai D. Nah, tahu nggak caranya gimana untuk nyari bidang miring? Pakai akar bukan, Pak? Akar. Akar X1 pangkat 2 plus H2 dikurang akar 2 X2 akar pangkat 2 plus H2 H pangkat 2. Itu benar. Ya benar ya. Jadi kan tadi kita tahu ini jarak X1 ke sini itu kan sebesar 3 meter. Ini ya yang apa ya? Warna oranye. Kalau gambar saya nggak jelas, maaf ya. Ini 3 meter. Sedangkan jarak X2 ke sini itu cuma 1 meter. Nah, berarti kita kan gunain yang ini nih, ya kan? Makanya tadi kata siapa tadi yang jawab? Namanya? Yang cewek tadi saya dengar. Siapa ya namanya? Sally, Kak. Oke, Sally ya. Tuh Sally tadi bilang, apa Sally bisa disebutin? Akar X1 pangkat 2 plus H pangkat 2 Kuadrat. Terus? dikurang Minus. akar X2 pangkat 2 plus H Ini ya? pangkat 2. Iya. Oke, benar ya. Nah, jadi dia tuh ngurang bidang miring dari si X1-nya doang, yang jarak X1 ke sumbu titik ini, saya anggap titik 0 ya, dikurang dengan ini, jarak si X2-nya ini, yang kecilnya. Ini ya, ke sini. Jadi kita dapetin garis yang oranye ini, untuk nilai D-nya. Tinggal dimasukin nilainya, X1-nya itu 3 kuadrat, ditambahannya berapa? 1,2 kuadrat dikurang X2-nya 1 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat. Tinggal dijumlahin aja, 9 ditambah berapa? 1,2 ke 1,2, 4, 2, 1,44 ya. Min 1 plus 1,44. Dari ini nanti dapat 10 akar dari 10,44 itu 3,23 dikurang 1,56. Itu hasilnya 1,67 meter. Ya udah dari sini kita kan udah dapat nilai D. Tinggal dimasukin ke sini. T-nya 25 Newton dikali D-nya 1,67 meter. Dapat
41,75. Satuannya apa? Ada yang tahu? Ini kan Newton kali meter. Ya. Joule. Joule itu kalau dijabarin apa? Ada yang tahu? Meter kuadrat. Kalau Newton apa coba? Newton. Ya kan? Dikali M. Jadinya 1,75 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini sama dengan Joule. Joule. Jadi 1,75 Joule. Oke, udah. Untuk nomor 1, ada yang mau ditanyain? Aman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ada yang mau baca soal? Ada yang mau buat diketahuinya? Nggak ada, oke. Saya buat sendiri. Jadi di sini ada seorang pemain skateboard bergerak dengan kecepatan mana nih? V0-nya, kecepatan awalnya V0 sama dengan 5,4 meter per sekon. Bentar ya. Nah, yaitu V0 5,4 meter per sekon sepanjang bagian horizontal dari jalur yang miring ke atas. Ke sini ya berarti. Dia jalan ke sini dengan kecepatan 5,4 meter per sekon. Itu dari jalur yang miring ke atas ini 48 derajat nih. Itu θ-nya sama dengan 48 derajat di atas horizontal di ujungnya yang berada 0,40. Nah, itu apa? Kalau 0,40 H-nya ya. H2 lah kita buat. Nggak H kecil aja, nggak apa kecil. Ini ketinggian ini tuh H. Ini H kecil sama dengan 0,40 meter. Ketika dia meninggalkan jalur, dia mengikuti lintasan gerak parabola. Nah, dia udah di sini. Waktu dia udah di sini, dia melompat. Kalau main skateboard kan gitu kan. Ini, yang garis-garis putus ini, gerak dia setelah melewati jalurnya. Dengan mengabaikan gesekan udara, tentukan ketinggian maksimum H yang dia capai. H gede ya. Itu yang ditanya H. H gede ini H maksimum maksudnya. Ketinggian maksimum dia yang di titik ini berarti. Oke, jawab. Nah, untuk menyelesaikan nomor 2 ini, kita bisa menggunakan persamaan dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB itu yang PF kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2G H kecil. Nah, kita kan udah dapat nih, ini bukan H2 ya. Kan kita udah tahu ya, 1 kuadrat. Nah, ini kan kita udah tahu kecepatan awalnya. Kita nggak tahu kecepatan ketika dia udah melewati ini. Udah naik. Udah perubahannya kita belum tahu kan kecepatannya. Jadi itu cara nyarinya kayak gini. V1 dari persamaan ini. Kita dapetin V1 kuadrat sama dengan 2GH ditambah V0 kan. V0 kuadrat kan. Berarti V1 sama dengan akar dari 2GH plus V0 kuadrat. Oke, nah dari sini tinggal masukin aja persamaannya apa aja. Ada 2 kali 10, mau pakai 9,8 boleh. Hanya 0,40 ditambah 0 itu. Wih, bentar, ada kucing. Bentar ya. Ya, lanjut ya. V0 dari mana? Ini ya, 5,4 dikuadratin. Nah, nanti ada yang bersedia ngitung.
Ya, Kak. Berapa? Berapa? Tadi ada yang on mic. Ya, Kak. 7,16. 37. Salah nggak? Coba hitung. Oh, udah bener kah? 3,66. 3,66 ya. Nah, saya nggak tahu ini benar apa enggak. 6 meter per kon. Siapa yang jawab tadi? Kalau 30-an gede banget. Dia terlalu cepat. Udah nggak pakai itu lagi, skateboard lagi namanya. Oke, ini ya, 3,66. Siapa yang jawab tadi? Fitri ya, Kak. Ya. Oke, udah dapat untuk kecepatan setelah diberi percepatannya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan kita dapat kecepatan setelah pemain skateboardnya meninggalkan lintasan. Makanya dia mengalami percepatan atau perlambatan nih dilihat dari sini. V0-nya kan 5,4. Jadi 3,66. Berarti dia mengalami perlambatan. Nah, untuk nyari nomor 2 ini disuruh nyari H maksimum, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ada yang mau nyebutin hukum kekekalan energi mekanik? Mekanik. Ya. Ada yang mau nyebutin? Guys, sebentar ya. Ada yang mau nyebutin hukum kekekalan energi? Bunyinya gimana? Gak ada. Hukum kekekalan energi mekanik itu bentar mana nih? M sama dengan EK plus F. Oke, setengah. Itu apa tuh? Energi kinetik. Energi kinetik setengah. Setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Untuk energi ini potensialnya? M dikali G dikali H. Oke, benar ya.
Oke, lanjut. Nah, ini kan kita tinjau di posisi 1, yang pertama, EK-nya. Berarti kalau EK di posisi 1, dia make, oh saya di sini pakainya 0 sama 1 ya, berarti ini 0 sama 1 aja, biar nggak bingung. 0, ini 1. 0, 1, 1, 1. Nah, dia di posisi 0 atau posisi dia masih dalam lintasan, EK-nya kan dia setengah M, V-nya pakai V 0, yang dia belum mengalami perlambatan V 0 kuadrat. Tambah M, G dikali H kecil doang. Kenapa H kecil doang, Kak? Soalnya dia baru nyampe sini kalau di lintasan. Oke, ini ya. Nah, untuk EK2-nya dia udah make V1 yang kita cari tadi, karena dia udah melewati lintasan, kan kita udah ninjau udah posisi itu tadi. V1 kuadrat ditambah M kali G. Nah, hanya waktu dia di sini, posisi ini, kan itu udah bertambah ketinggiannya sama H maksimum ini. Berarti untuk H di sini, dia tuh, mana ya nih? H-nya ditambah H gede ya kan? Nah, jadi begini, tinggal masukin. Ah ya, sebelum dimasukin di sini ada yang bisa dicoret kan? Sebelah ruas kiri sama-sama punya M, ruas kanan juga punya G. nilai M. Oke, nah V0-nya berapa? V0-nya 5,4. 5,4 ya. V0-nya 5,4. Bentar ya. Kalau 0 5,4 kuadrat ditambah grafinyotasinya pakai 10 aja ya. H kecilnya berapa? H kecilnya 0, udah ada tadi. 0,40 meter. 0,40 sama dengan setengah dikali V1-nya ini 3,66. 3,66 ya. 0,66 kuadrat ditambah G-nya 10, H kecilnya 0,40 ditambah H. Nah, kita kan mau nyari H maksimumnya. Ini kita jumlahin dulu. Ada yang bersedia ngitung semua ini? Dari ini dulu, yang ruas kiri dulu. Ayo, nanti ditulis namanya. Ruas kiri berapa, sama ruas kanan berapa. Biar kita bisa dapat H maksimumnya. Yes. Gimana? Gimana tuh sih? 58,32. Ini ya. Yang Oke, G. nanti dicek lagi. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tadi siapa yang jawab ini? Yang jawab namanya? Indah. Indah Nabila. Indah. Oke, yang sebelah kiri. Indah Nabila. Oke, Indah aja ya. Nanti saya ini. 2. Yang sebelah kanan, Indah 2 soalnya, yang Kak. mau ngitung. Oh, ada 2 ya. Indah Nabila. Oke. Yang sebelah kanan, 6,6978 tambah 4H. beda saya. Berapa? 6,6978 tambah 4H.
Kok bisa tambah 4, Hah? 10 kali 0,4 itu, Kak. Iya bener. Nah, ini kan jadinya kayak gini ya. Bentar, bentar. Ini kali ini. Ya kan? Oh ya, Coba hitung lagi ya. baik, Kak. Dapat? Yang ini aja dulu nih. Yang setengah 3,66 kuadrat. 6,6. 9. 9. Siapa dulu? Yang cowok kok coba tadi. Ini dari tadi yang jawab cewek soalnya. Berapa? 6,78 Kak. 978. Yang ini plusnya? 4 ditambah 10. Oke, 4 Kan plus 10H. Siapa tadi? Namanya yang cowok sama yang cewek? Apriyadi Kak. Fitria, Kak. Priyadi sama Fitria. Oke. Nah, ini tinggal kita cari aja tuh. 58,32 dikurang 6,6978 dikurang 4 sama dengan 10H. Oh ya, biar rapi kayak gini aja. Nah, ini nanti kita kurangin berapa? 58,32 dikurang 6,6978 dikurang 4 sama dengan 47,6022. Ya kan? Dibagi 10. Sama dengan 4,76022 meter. Udah dapat H maksimumnya. Ini ya, H maksimumnya. Berarti gede ya, dia melompat 4 meter. Ini kita ada yang salah nggak sih ya? Nah, harus coba di cross check lagi. Sebelah kiri itu bukan 18. Ini udah bener nggak hitungannya? Yang sebelah kiri kayaknya sama. Iya, soalnya jauh banget ya bedanya. Berapa? 18,48 Kak. 18,58. 48. Plus 58, Kak. 58 ya, 58. Oke, berarti di sini 18 ya. Itu saya yang salah dengar apa gimana ya tadi? 18,58 nih. Tinggal dikurangin aja. Nanti dapat hasilnya itu koma. Gak mungkin dia melompat jauh banget berapa meter, bayangin aja. H sama dengan 18,08 dikurang 6,6978 dikurang 4. 7,6522 bagi 10. Nah, 0,7 meter tuh baru masuk akal ya. 0,7. 0,7 berapa? 0,765 ya. 65 meter. Nah, ini hak maksimumnya. Ini baru agak masuk akal dari yang tadi. Oke, dari sini, dari nomor 2 ada yang mau ditanyain? Mama dah. Saya lingkarin deh nanti saya lihat sama kalian. Itu yang kumpul-kumpul emang lagi ngapain ya? Kalian kalau kuliah itu di gedung apa ya? GKU Kak. GKU Kak. Itu Kak. praktikum atau kuliah? Kuliah. Kalau praktikumnya di lab Praktek. Di praktek Kak, praktikum Kak. Praktek berapa? 1 Kak. Labtek 1 Kak buat praktikum. Oh iya. Oh iya ya. Oke oke. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 3.
Helikopter mengangkat astronot 72 kg sejauh 15 meter secara vertikal dari lautan menggunakan kabel. Kebayang nggak? Mengangkat astronot. Oh, berarti dari laut ya. Di laut, nggak ada astronot. Nggak tahu tenggelam apa kenapa. Menggunakan kabel. Ini 72 kg masanya. M-nya. Diangkat helikopter sejauh 15 meter. Jaraknya ke helikopter itu 15 meter. Dan ini helikopter. Mana ya gambarnya gitu pokoknya. Itu berapa jaraknya? 15 meter. Nah, percepatan astronot si ini untuk naik ke atas itu G/10. Tanya. Berapa usaha yang dilakukan pada astronot oleh usaha yang ditanya. Oke, nomor 3. Yang diketahui ada apa tadi? F sama dengan, kok F? Masa ya itu? Masanya ada 14 sama 20. Terus ada jaraknya, D-nya. Sama dengan 15 meter. Terus ada percepatannya itu G/10 ya, nggak ada satuan meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu yang A ada, ini kan yang ditanya usaha. Berapa usaha? Berarti usaha yang dilakukan pada astronot oleh gaya helikopter. Kita buat jadi ini usaha oleh gaya helikopter. Kita lambangkan F aja ya. Yang B itu usaha oleh gravitasi, berarti G. Ingat ya, kalau W itu usaha. Kalian tahu omega kan? Omega apa? Kalian tahu? Nah, itu anak teknik fisika pasti tahu. Terus yang C itu yang ditanya energi kinetiknya. Yang D itu ditanya laju. Jawab ya, langsung aja. Tadi kan udah saya sebutin, kalau nyari usaha itu, nah ini yang kuning ketiga, F dikali D. Yang A, berarti usaha oleh astronot, oh bukan, usaha yang dilakukan pada astronot oleh gaya dari helikopter itu, nah nih, F dikali D. Kita tahu gaya dari apa ya? Oh ya, maaf. Sebelum kita masuk ke rumus usaha, kita bisa nyelesain persamaan 3 ini menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Bunyinya apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita tuh mau lihat gaya yang dilakukan dari helikopter ini. Jadi kan kalau dilihat dari sistemnya ini, itu kan ada nih, misal apa ya? Ini benda, ini ditarik oleh helikopternya. Ini kan dia punya massa ya. Gaya berat mg. Terus dia punya gaya apa? Guys. Kita anggap gaya helikopter lah ya, kita lambangkan F. Ini. Nah, jadi kan kalau dibayangin dia kan ditarik tuh, berarti gaya tarik ke atas itu lebih gede dari gaya beratnya yang ke bawah. Jadi sigma F di sini dia itu gaya ke atas dikurang dengan gaya ke bawahnya mg-nya sama dengan ma. Paham dari sini? Ini sebenarnya plus minus dalam fisika itu lebih ke melambangkan arah. Jadi kalau kayak kok ini minus sih hasilnya perasaan saya udah ada jelasin plus minus kemarin ya. Makanya kayak gitu. Nah, ini untuk persamaan gaya pada sistemnya ya. Nah, kita dapat dari sini F-nya berapa? F sama dengan MA plus MG ya.
Atau bisa kita buat F sama dengan M dikali A plus G. Nah, F itu M-nya, apa? A-nya, kan udah kita ketahui tuh. Berapa? 9. Maaf ya, kalian nanti bingung yang mana G. Ini G ya. G per 10. Ditambah G. Bener kan? Nah, gini. Jadi tinggal ditambahin aja. Nah, berapa nih? F sama dengan disamain penyebutnya. M dikali 10G plus 10G ya. Sama dengan M 11 per 10 dikali G. Atau biar rapi jadinya 11 per 10 MG. Ya gitu ya. Udah fix ini. Oke, ini F-nya 11 per 10 MG. Ini yang dilakukan oleh helikopternya. Dikali D. Nah, tinggal dimasukin aja. 11 per 10 dikali masanya berapa? Masanya 72 ya. 72 kg dikali gravitasinya kita pakai 10 aja biar mudah. Gedenya 15 meter. Ada yang mau ngaliin? Silakan. Udah nih. Nah, tinggal kali 72 kali 11 kali 15. 11,880 Kak. 11.880. Enggak ada pangkatnya. Enggak. Oh ya, berapa? 11 koma. Kok kecil banget? 11.000 Kak. 11.880. 11.000. 11.880. 11.880 ya. Oke, satuan dari usaha? Joule. Coba nih yang ngomong dari tadi, sebutin namanya. Ini kalau kalian bisa aktif ya, soalnya nanti di akhir kita ada nilai keaktifan. Itu yang nilai kami misalnya. Ini siapa? Sebutin namanya. Saya bisa lihat sih dari sini. Halo. Timothy. Siapa lagi? Jadinya kalau dibuat pangkat tuh jadi 1 kali. Nggak bisa. Nggak apa-apa kayak gini aja. Biar rapi tuh biasanya dibuat pangkat. Ini ya, jadi untuk usaha yang dilakukan apa nih? Usaha yang dilakukan pada astronot oleh gaya dari helikopternya. Oke, itu baru yang dari gaya oleh gaya dari helikopternya. Nah, untuk yang B itu oleh gaya gravitasi. Sama aja. G sama dengan F dikali D masih persamaannya. Tapi di sini bedanya kan saya udah bilang kalau dalam fisika kan plus minus itu menggambarkan arahnya ya. Jadi kan di sini kita tahu gaya gravitasi ke bawah. Gaya gravitasinya itu ke bawah kan ya. Jadi kan kita tahu gaya gravitasi. Maaf. Di sini kalau gaya yang dilakukan oleh gravitasi kan di sini itu gaya beratnya ya ke bawah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi pada saat diam-diam helikopter itu dipengaruhi oleh gaya beratnya. Jadi di sini karena dia ke bawah kita lagi jadi minus FG kali D. Nah kan gaya maksudnya gaya gravitasi di sini gaya berat, gaya berat berarti itu siapa? Si astronotnya. Jadi di sini minus M dikali G dikali D minus 172 dikali minus 10 dikali 15. Jadi itu 720 7.200 apa sih? 18
1800 ya. 1800 Joule. Oke, ini ya. Kita dapat usaha yang dilakukan oleh helikopter ya, gravitasinya baru yang ada di energi. Terus yang jadinya dari titik ya. Yang B soalnya minus berapa? Oh iya maaf, minus ya, ini. Karena dia arahnya. Jadi paham nggak sih dari usaha oleh helikopter dan usaha oleh gaya gravitasi. Jadi kan di sini ada dua gaya lah yang mempengaruhi ini. Misalnya astronot dia melambangkan terus ditarik. Ini kan dari atas narik tuh si helikopternya. Dari atas narik, berarti ada usaha narik ke atas kan. Nah, sedangkan si astronot ini juga punya yang namanya gaya berat. Makanya itu ada gaya oleh helikopter, ada gaya oleh gravitasi. Gravitasi itu beratnya tadi. Kayak untuk yang itu energi kinetik. Kita udah tahu sama energi kinetik itu setengah mv kuadrat, ya kan? Atau energi kinetik bisa juga kita samain dengan usaha total dari sistem yang kita tinjau. Maksud sistem itu kita kan tinjau nih, yang saya gambar walau jelek ya. Itu tuh usaha apa aja yang ada di sana gitu loh. Maksudnya energi kinetik yang buat dia bisa bergerak. Kan kita udah tahu tuh ada dua usaha kan yang mempengaruhi si itu sama namanya astronot tadi. Jadi tinggal kita tambahin, berarti usaha oleh gaya helikopter WF ditambah usaha oleh gaya gravitasi. Jadi 11.880 Joule ditambah minus 10.800 Joule, ya kan? Tinggal dimasukin. Jadinya berapa? 1.880 Joule dikurang 1.000. Ini untuk ekanya. Yang kedua ditanya berapa lajunya. Laju tuh sama dengan kecepatan ya, kecepatan v gampangnya. Ambil aja dari persamaan di sini Eka ini. Kan Eka tuh setengah mv kuadrat. Berarti kalau dari situ v-nya bisa kita dapetin v kuadrat sama dengan 2 Eka per m kan. Berarti v adalah akar dari 2 Eka per m. Tinggal masukin 2 Eka-nya kan udah dapat tuh. Nih, energi kinetik sama dengan W total sama dengan 1080 Joule per massanya 72. Berapa? 5,48 M per S, Kak. Oke, 5,48 M per S. Ya, siapa namanya? Aris Ahmad Fadila. Oke, ini. Oke, sudah selesai ya untuk nomor 3. Ada yang mau ditanyain? Aman? Kalau mau tanya Kak, tadi agak bingung Boleh. kenapa bisa jadi W total Kak. Jadi agak putus-putus Kak. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang menyebabkan suatu pergerakan dalam sistem. Makanya kita jadiin dia usaha total. Kayak ini kan udah saya tulisin di awal tuh. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Kita tahu energi kinetik itu sama dengan usaha. Nah, di sini kan usahanya ada 2. Energi kinetik itu sama dengan yang saya sebutin tadi itu energi yang menyebabkan sistem ini bergerak. Ada energi apa aja di sini? Ada energi berat, apa namanya? Ada usaha gravitasi sama usaha si helikopter. W total itu melambangkan usaha dari si
helikopter ini ditambah dengan si gravitasi gitu. Paham? Paham nggak? Oke, ada lagi yang mau ditanyain untuk nomor 3? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 4. Yang nomor 4 itu ada yang mau nyebutin diketahuinya apa aja? Ternyata dia ada mukanya. Oke, yang diketahui ada masanya 2 kilogram, ada sudutnya 37 derajat, ada mukanya koefisien kinetiknya 1/2, AB sama dengan 5 meter. Yang kurang gimana ya? Yang ditanya yang pertama itu yang A sama dengan gesek, gaya gesek. Yes. Nah, yang B yang ditanya itu kecepatan di balik BFV. Jawab. Oke. Jadi kalau usaha itu selain kesamaan yang tadi, selain mv kuadrat tadi itu bisa ini. Bentar ya. Nah, ini ya. Bisa kita gunakan persamaan integral dari sama aja sih sebenarnya. F dikali dr. Dr itu D tadi kan posisi ya. Di sini posisinya kita pakai R. Paham nggak sih? Maksud saya nanti juga integralnya ini kan terhadap dr tuh. F kan nggak dipengaruhi sama posisinya. Jadi nanti masih keluarnya bakal F. Arah gerak bendanya. Makanya gaya geseknya ke arah belakang. Nah, karena dia arahnya berlawanan sama kayak tadi saya bilang tadi. Bentar. Jadi di sini kita dapat gaya gesek itu apa, teman-teman? Rumus gaya gesek. Oke, di sini kan udah diketahui koefisien kinetiknya μk-nya itu setengah. Jadi di sini karena gaya geseknya berlawanan itu akar integral dari μk dikali gaya apa lagi yang ada? Gaya berat mg si ini sama si apa namanya benda coklat ini, balok ini. Itu kan ada mg cos theta sama fk-nya sama gaya geseknya. mg mana nih pada saya? mg cos theta dikali dr.
kita ganti dx ya, karena dia sejajar sama sumbu x ini. Nggak usah bingung sih, ini cuman integral biasa, tapi intinya udah tahu tuh integralnya tuh terhadap posisi gitu. Jadi di sini yang bisa kita integralin kan cuman yang ini kan konstanta tuh, udah ketetapan semua. Berarti yang bisa dikeluarin cuman si x-nya. Jadi ini nanti dapatnya minus dari mu k m g cos theta dikali x. X itu apa Kak? X itu jarak dari A ke B. Gimana AB? Ini berarti sama dengan 5 meter. Mu masanya 2 ya. Oh ya, masanya ini 2. Masanya 2 dikali 10 cos 37 derajat dikali 5. Kalau ada yang mau ngaliin ini, halo? 9,93 bukan Kak? Ada yang udah dapat? Ini saya Min 39,93 Kak. mohon maaf ya saya bentar ternyata. Yang udah dapat berapa tadi hasilnya? Halo? Suara saya terdengar kan? Iya Kak. Minus Ya, berapa? 39,93 Kak. 39. Kan Minus 10 ya? minus 40, Kak. Iya, minus Minus 40, Kak. 40. Oke, siapa tuh yang jawab? Ya, ada 3. Siapa? Itu Kak.
energi selama dia mengalami pergerakan kan. Dengan adanya gesekan, energi yang ada pada si benda ini akan berkurang. Gitu maksud dari gaya non-konservatif dan konservatif. Sedangkan gaya listrik, gaya pegas, dan gaya gravitasi dan mungkin ada yang lain itu tidak menyebabkan perubahan energi totalnya. Oke, lanjut ke sebentar ya, ada orang. Lanjut ya. Bentar. Mau di luar sih. Ya. Kita lanjut ya. Nah, oke, di sini kan kita tahu gaya gesek itu adalah gaya yang non konservatif. Jadi kita tahu ya nih. Gaya gesek itu gaya non konservatif di sini sama dengan gaya gesek. Nah, kita dapetin kan W total tadi kita dapetin min 40 joule. Berarti dia sama dengan min 40 joule. Mana di mana saya? 40 joule. Nah, selain dari gaya gesekan, di balok ini kan ada gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi itu termasuk gaya konservatif atau non-konservatif? Konservatif ya. Jadi dari gaya konservatif itu kan dia tidak menyebabkan perubahan energi total. Makanya berlaku hukum kekekalan energi mekanik yang tadi. M sama dengan EK plus EP. Gitu ya. Mana nih? Nah, slide nomor 4. Jadi, sini aja. M sama dengan EK plus EP. Di sini berarti dia di sini kan ada dua posisi tadi A sama B, jadi kita bisa bayangin EMA ditambah sama dengan EMB, EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah FPB. Setengah yang tadi, setengah M PA kuadrat MGH A sama dengan setengah MVB kuadrat tambah MGHA ditambah udah. Oh iya, karena di kayaknya saya ada kurang. Oh iya, di posisi A ini kan dia dipengaruhi sama gaya geseknya tadi. Jadi dia di sini ditambah gaya geseknya kan tadi energi mekanik itu energi total ya bisa dibilang. W siapa tadi? W non konservatif atau W gesek lah. Nah, jadi ini bisa dicoret, M-nya bisa dicoret. Oh, nggak bisa, soalnya di sini ada W ya. W-nya nggak pakai. Oke, itu nggak pakai M. VA, M. Tinggal masukin aja setengah kali 2. VA-nya percepatan awalnya 0, kecepatan awalnya 0 kuadrat, ditambah 2 dikali G-nya 10, HA-nya nggak diketahui ya, HA ditambah W-nya tadi min 40. Min 40. Setengah dikali 2, VB-nya berapa? Oh, VB-nya yang dicari, VB kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali ketinggian di B. Di sini kan kalau kita lihat ketinggian B itu kan yang paling ujung ini. Berarti 0 ya. Kali 0. Nah, dari sini udah kita lihat nih 0 hasilnya.
ditambah 20HA minus 40. Habis tinggal VB kuadrat ditambah 0 kan. Jadi tinggal 20HA min 40 VB kuadrat. Jadi kita dapetin VB kuadratnya VB berarti akar dari 20HA dikurang 40. Jadi ini. Untuk kecepatan di B-nya. Kecepatan balok di B itu berarti 2 dikali ketinggian A dikurang akar dari 20 dikali ketinggian di A dikurang 40. Oke, ini untuk jawaban yang B. Ada yang mau ditanyain? Nomor 4. Saya nggak terpental lagi kan ya? Halo? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Enggak, Kak. Kita lanjut ya, kalau nggak ada yang mau ditanyain, udah sore juga, mungkin bisa agak ngejar. Di sini ada nomor, ini nomor 5 ya guys. Seorang pemotor melompat pada sebuah jurang dengan kecepatan 38 meter per sekon seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui ada V0-nya sama dengan 38 meter per sekon. Nah, ini ada. Terus H0-nya 70 M, HF-nya sama dengan 35. Yang ditanya VF-nya, kecepatan yang ini, setelah dia ini. Sama aja kayak yang tadi. Kalian udah tahu kan maksud saya? Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Lanjut. Udah tahu ya. Ini kan pakai 0 sama F ya. Ya. Itu setengah M V0 kuadrat ditambah M GH0 sama dengan setengah M VF kuadrat ditambah MG HF. Puput ada Aldi? Ada Aldi. Bentar ya guys. Aldi nggak masuk. Kita lanjut ya, maaf ya teman-teman. Oke, ini setengah. Nah, ini kan sama-sama ada M, ada masanya di ruas kiri sama ruas kanan. Tinggal kita coret. Coret, kelihatan. Nah, itu kan udah diketahui. Ini paling mudah deh kayaknya nomor ini. Setengah dikali V0-nya berapa? V0 38 kuadrat ditambah 10. Ini kalau misalnya kalian bingung, Kak, ini makainya G-nya yang 9,8 apa 10? Kalau saya nyari yang mudah yang 10, tapi biasanya di soal kan ada ketentuannya ya. Tapi biasanya kalau itu tuh pakai 9,8 gitu. H0-nya 70 tambah setengah VF-nya yang dicari kuadrat ditambah 10 dikali HF 35. Jadi bisa 38 kuadrat berapa? Cepat ya. 444. Berapa? Bagi 2 aja. 4 kah? Bagi 2. 722. 722. Oke, 722 ditambah 700. Masih F kuadrat ditambah 350. Ini langsung aja ya. VF berarti akar dari 722 ditambah 700 dikurang 350. Benar gak ya? Nanti dulu di akarnya ya guys. Keluarin dulu 2 aja. Per 2 kuadrat. Sama aja sih sebenarnya. Ya udah nih.
Tinggal kalian jumlahin. Yuk, siapa cepat? 536. Berapa? Kok gede banget? Berapa? 23. Akan 72. 1072 Kak. 536. Kok dari juga Mas Be? 15 ya. Berapa? Akar 536 23,15 Kak. 15. Hasil semuanya ya? Iya, Kak. Itu. 3,15 23,15. meter per sekon ya. Oke, ini hasilnya. Ini paling mudah. Berarti kalian di sini untuk topik yang ini harus ingat hukum kekekalan energi EKEP ini. Mungkin saya stabiloin aja. Aduh, jelek lagi. Nah, ini. Nah, itu sama ini mungkin boleh. Ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 1 sampai 5? Sebelum kita akhiri perkuliahan lagi, tutor hari ini. Ya, yang mau ditanyain? Boleh nih. Cukup? Yang mau konsultasi tugas? Nggak ada? Nggak ada yang mau konsultasi tugas? Maksud saya nanya, kok nilai saya segitu sih, Kak? Udah cukup? Oke, kalau udah cukup, kita udah dokumentasi. Mungkin kita tutup ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dan maaf kalau saya ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak. Saya mau lagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih Kak. Terima kasih Kakak. Makasih Kak. Makasih Kak. Ya Riko silakan bertanya. Ngikut. Yang penting X sama dengan 0. Ikut. Nggak bisa keluar tah? Ya, silakan live ya. Si Riko tadi nggak jadi ngomong ya?